Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Bimo Prakoso, NIM 321011026, jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan materi permainan sepak bola yang saya pilih di sini. Langsung saja, pengertian sepak bola. Sepak bola bisa diartikan sebagai olahraga yang dimainkan dengan cara menyepak atau menendang bola. Permainan ini sendiri harus dimainkan oleh dua tim di lapangan yang luas, sehingga setiap tim yang terdiri dari 11 orang harus memasukkan bola ke gawang lawan. Tim yang berhasil mencetak gol lebih banyak akan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi, pemain ini tetap dilakukan dengan mengikuti sejumlah aturan yang sudah ditentukan. Oke, maksud dari permainan sepak bola di sini adalah dua tim yang saling menginginkan skor atau berlomba untuk memperebutkan angka skor. Oke, kita lanjut. Pemain dalam satu tim pemain sepak bola berjumlah 11 orang. Dan tugas dari setiap pemain umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, satu orang penjaga gawang, yaitu satu-satunya pemain dalam sebuah tim yang bisa menggunakan tangan untuk menghalangi bola menuju gawang dari serangan tim lawan, yaitu kiper atau penjaga gawang. Yang kedua, 2 hingga 4 orang pemain bertahan, back atau pemain belakang, yang mempunyai tugas utama untuk menghalangi dan menutup pergerakan lawan tersebut. Yang maksudnya itu back adalah dia itu menjaga pertahanan sehingga untuk mengurangi risiko terjadinya gol pada saat lawan menyerang hingga ke titik pertahanan dari tim tersebut. Yang ketiga, 2 hingga 5 pemain tengah memiliki tugas utama dari pemain tengah adalah mengatur tempo permainan dan menjadi penyokong peran back dan striker ini. Oke, maksud pemain tengah ini adalah dalam pemain tengah berupa ada pemain tengah bagian belakang yaitu center mid defender, ada CMA atau artinya center mid attacker. Bisa diartikan pemain tengah bisa membantu pemain belakang dan pemain tengah juga bisa membantu penyerangan untuk pemain atas, yaitu striker. Oke, yang selanjutnya 1 hingga 3 orang penyerang striker mempunyai tugas utama untuk mencetak gol ke gawang lawan. Oke. Tugas striker di sini adalah yang terus-terusan mempush atau bisa dikatakan menghancurkan atau mengocar-kacir pertahanan lawan. Selanjutnya yang terakhir adalah kapten tim adalah jabatan pemain yang terpilih di antara pemain yang memiliki tugas memimpin dan mengkoordinasi para pemain agar bermain secara tim di lapangan. Oke. Dari 11 pemain akan dipilih satu, yaitu kapten, yang benar-benar bisa mengatur tempo permainan mulai dari back, pemain tengah hingga striker. Dikecualikan oleh kiper karena kiper punya daya atau gaya permainan tersendiri untuk menjaga gawang tersebut. Karena posisi kiper atau penjaga gawang hanyalah di dekat gawang hingga di dalam kotak penalti, tidak boleh keluar dari dalam garis kotak penalti. Oke, selanjutnya lapangan pemain. Inilah denah lapangan sepak bola yang dari garis gawang hingga ke titik penalti ada 9 meter. Lebar lapangan berupa 40 meter. Lebar dari titik garis kotak penalti adalah 12 meter. Garis tengah, titik tengah yang berupa diameter jari-jari 9,15 meter atau diameter
18,30 meter. Bahan karet berat, ini ada bola, bahan karet berat 410 sampai 450 gram. Keliling bisa mencapai 68 hingga 70 cm. Tekanan udara air pressure 0,60 sampai 1,1 atm. Oke. Sekali lagi saya minta maaf, soalnya di lingkungan di sini banyak anak-anak. Teknik dasar sepak bola. Untuk pemain bola dapat dengan baik, pemain dibekal dengan teknik dasar yang baik juga. Pemain yang mempunyai teknik dasar yang baik, pemain tersebut cenderung bisa bermain sepak bola dengan baik pula. Beberapa teknik dasar yang perlu dipunyai pemain bola yaitu menendang, menghentikan, mengontrol, menggiring, menyundul, menjaga gawang, merampas, serta melempar ke dalam. Menendang kick in. Menendang bola adalah salah satu karakteristik permainan sepak bola yang paling dominan. Tujuan utama menendang bola yaitu untuk mengumpan, passing, dan menembak ke arah gawang shooting. Dilihat dari perkenaan bagian kaki ke bola. Menendang dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu menendang menggunakan kaki bagian dalam, menendang dengan kaki bagian luar, dan menendang dengan kaki bagian punggung. Oke. Dari judulnya saja kita bisa lihat, bisa kita logikakan. Sepak bola yaitu ya sepak berarti ya menendang. Kita lanjut. Menendang dengan bagian kaki dalam. Oke, teorinya di sini pada umumnya teknik ini dipakai untuk mengumpan jarak pendek. Analisis geraknya adalah sebagai berikut. Badan menghadap sasaran di belakang bola. Lanjut. Kaki tumpu ada di samping bola kurang dari 15 cm. Ujung kaki menghadap sasaran. Lutut sedikit ditekuk. Lanjut. Kaki tending ditarik sedikit ke belakang, lalu ayunkan ke depan. Setelah terjadi sebuah benturan, kemudian dilakukan dengan flow throw atau gerakan lanjutan. Mari kita lanjut. Menendang dengan kaki bagian luar. Pada umumnya teknik menendang menggunakan kaki bagian luar digunakan mengumpan jarak pendek. Analisis geraknya adalah sebagai berikut. Posisi badan sedikit di belakang bola, kaki tumpu di samping belakang bola 25 cm, ujung kaki menghadap ke sasaran, dan lutut sedikit ditekuk. Oke. Lanjut. Kaki tending ditarik ke belakang dan ayunkan ke depan. Perkenaan bola tepat pada punggung bagian kaki luar. Dapat di tengah-tengah bola. Ini untuk gerakan menendang bagian luar ya. Gerakan lanjutan yaitu kaki tending diangkat sorong kira-kira 45 derajat menghadap sasaran. Tetapi tergantung pada pemain sepak bola tersebut di mana nyamannya. Lanjut. Menendang bola dengan punggung kaki. Umumnya menggunakan punggung kaki dipakai untuk menembak ke gawang atau disebut shooting. Karena menggunakan punggung kaki cenderung lebih kuat atau lebih kencang tendangan. Namun belum tentu terarah. Oke. Badan sedikit di belakang bola dan sedikit condong ke depan. Kaki tumpu diletakkan di samping bola dengan ujung kaki menghadap ke sasaran. Kaki sedikit ditekuk. Kaki tendang ada sedikit di belakang bola dengan punggung kaki menghadap ke depan. Sasaran. Kaki tending tarik ke belakang dan ayunkan ke arah depan sampai mengenai bola. Perkenaan kaki pada bola tepat di punggung kaki penuh dan tepat pada tengah-tengah bola. Kemudian kaki tending diarahkan dan diangkat ke arah sasaran. Oke, maaf. Di sini mungkin ada salah ketik. Tending di sini maksudnya adalah tendang. Menghentikan bola adalah salah satu teknik dasar pada permainan sepak bola yang penggunaannya bersama dengan teknik menendang bola, yaitu untuk menghentikan bola, yaitu untuk mengontrol bola
yang masuk di dalam adalah untuk mengatur tempo permainan, mengalihkan laju permainan, dan juga memudahkan untuk passing. Oke, kita lanjut. Sedikit analisis geraknya itu ialah posisi badan segaris dengan datangnya arah bola, kaki tumpu mengarah ke bola dengan lutut ditekuk, kaki penghenti diangkat sedikit dengan permukaan bagian dalam, kaki dijulurkan ke depan segaris dengan datangnya bola, bola menyentuh kaki persis di bagian dalam atau mata kaki, kaki penghenti mengikuti arah bola. Untuk teknik menghentikan bola, masih ada banyak cara lain yang bisa digunakan, antara lain yaitu menggunakan punggung kaki, paha, dada, serta kepala jika memungkinkan. Oke, saya tekankan sekali lagi. Teknik untuk menghentikan bola atau kontrol ini tergantung kenyamanan pemain sepak bola tersebut. Menggiring bola sudah tidak asing lagi ya bagi para pemain hingga kaum sekarang, yaitu dribbling. Menggiring bola bertujuan antara lain untuk mendekati jarak sasaran, melewati lawan, serta menghambat permainan. Posisi tubuh ketika menggiring bola dengan menggunakan kaki dalam. Posisi kaki menggiring sama dengan saat posisi menendang bola. Kaki yang dipakai untuk mengirim bola tidak ditarik ke belakang, hanya diayunkan ke depan. Usahakan setiap melangkah secara teratur, bola disentuh, didorong, bergulir ke depan. Bola bergulir selalu dekat dengan kaki agar bola dapat dikuasai atau diseimbangkan mungkin ya. Ketika menggiring bola, dua lutut sedikit ditekuk untuk mempermudah penguasaan atau pergerakan kita. Ketika kaki menyentuh bola, penendang ke arah bola dan kemudian terlihat situasi ke lapangan. Maksud di sini, kaki menyentuh bola, pandangan ke arah bola dan kemudian melihat situasi ke lapangan. Maksud di sini adalah tujuan kita menggiring bola itu untuk ke arah mana. Lihat situasi untuk memungkinkan apakah menggiring ke arah lawan atau menggiring sendiri untuk mendekati pertahanan lawan hingga membobol gawang lawan. Peraturan bermain sepak bola. Ada 15. Yang pertama, ukuran lapangan sepak bola, jumlah pemain, durasi pertandingan, ukuran bola, peralatan permainan sepak bola, wasit, asisten wasit, kick off atau awal permainan, bola masuk atau keluar area lapangan, metode gol, offside, pelanggaran, tendangan bebas, tendangan penalti, serta lempar ke dalam, tendangan ke gawang, dan tendangan sudut. Ukuran lapangan sepak bola. Ukuran lapangan yang dipakai pertandingan internasional dewasa itu memiliki panjang yang berkisar antara 100 meter hingga 200 meter, serta lebar 60 hingga 75 meter. Di bagian tengah kedua ujung lapangan terdapat area gawang yang berupa persegi 4 dengan lebar 7,32 meter dan tinggi 2,44 meter. Di bagian depan gawang terdapat area penalti yang memiliki jarak 16,5 meter dari gawang. Area ini adalah batas kiper boleh menangkap bola dengan tangan dan ditentukan kapan sebuah pelanggaran mendapatkan hadiah tendangan penalti. Oke, maksud saya di sini kiper boleh memegang bola hingga hanya di dalam kotak penalti tersebut. Jika di luar dari situ adalah pelanggaran. Jumlah pemain masing-masing klub yang bertanding adalah 11 orang. Ditambah beberapa pemain cadangan. Pada pertandingan liga domestik, pemain yang diizinkan duduk di bangku cadangan berkisar 5-7 orang pemain. Dan pada pertandingan persahabatan sekitar 5-11 pemain. Aturan pergantian Aturan pergantian pemain pada liga resmi dan ajang internasional berjumlah 3 orang dan bisa berubah sesuai aturan yang diterapkan operator liga. Seperti pada pertandingan setelah masa corona kemarin, jumlah pergantian pemain yang diizinkan mencapai 5 orang atau 5 pemain. Jika pemain satu klub berjumlah kurang dari 7 pemain, entah itu karena kartu merah, cedera, atau kekurangan stok pemain atau yang lain-lain, maka pertandingan akan dihentikan dan tim lawan dinyatakan menang WO. Karena di sini kurangnya pemain dan hingga tidak dapat menyimbangi tim lawan. Durasi pertandingan.
Lama pertandingan sepak bola adalah 45 kali 2 menit. Yaitu 45 menit kali 2 babak yaitu 90 menit. Jika dalam waktu tersebut skor masih imbang, pada laga yang memiliki sistem gugur akan diadakan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit. Jika skor masih imbang juga, maka akan diadakan adu penalti. Ada juga waktu injury time setiap babak. Umumnya berkisar 0 sampai 5 menit. Ini adalah waktu pengganti jika dalam setiap babak ada kejadian-kejadian yang mengurangi waktu normal. Selain itu, ada juga water break di menit 30 dan 70 pada laga-laga tertentu. Ukuran bola. Bola berbentuk bulat sempurna dan terbuat dari bahan yang suitable atau yang lumayan lunak. Begitulah. Ukuran lingkar bola adalah 68 sampai 70 cm atau 27 sampai 28 inci. Berat bola 410 sampai 450 gram dan memiliki tekanan udara air pressure yaitu 0,6 sampai 1,1 atm, satuan atmosfer. Peralatan pemain sepak bola. Setiap tim menggunakan pakaian atau jersey painting khusus berupa baju, celana, sepasang kaos kaki, seragam. Setiap pemain dilarang menggunakan sesuatu yang membahayakan seperti jam tangan, kalung, perhiasan, dan harus menggunakan pelindung tulang kering. Untuk kiper harus menggunakan seragam berbeda dari 10 pemain lainnya, menggunakan sarung tangan dan boleh menggunakan baju atau celana berlengan panjang. Dikhususkan untuk membedakan penjaga gawang dan pemain bertahan sampai striker. Seluruh pemain diperbolehkan untuk mengenakan aksesoris tambahan berupa sarung tangan, baju pelapis untuk melindungi diri dari cuaca dingin. Selain itu, pemain diizinkan menggunakan perangkat lain yang diizinkan secara medis seperti kacamata, topeng, dan lain-lain. Oke, di sini kita bahas wasit. Wasit atau referee adalah pengadil utama di lapangan. Dia berhak menentukan sebuah pelanggaran, menganulir gol, memberikan peringatan kartu kuning atau merah, ataupun menghentikan pertandingan jika situasi di lapangan tidak memungkinkan seperti hujan besar, kerusuhan di lapangan tersebut. Lanjut. Asisten wasit. Dua asisten wasit atau disebut juga hakim garis berada di sisi lapangan dan menyusuri garis pinggir. Sesuai dengan posisi bola, dia bertugas membantu wasit utama, terutama dalam menentukan sebuah offside, bola out, ataupun pelanggaran yang dekat dengan posisi wasit atau hakim garis tersebut. Selain satu wasit utama dan dua asisten wasit, ada juga wasit keempat yang menjadi ofisial pertandingan. Tugas wasit ini berkaitan dengan administrasi pertandingan seperti mencatat skor, kartu kuning, merah, serta membantu proses pergantian pemain masuk dan keluarnya pemain. Lanjut, kick off atau permulaan. Kick off atau tendangan awal adalah tendangan pada titik tengah lapangan untuk menandakan dimulainya pertandingan di awal pertandingan. Setelah proses gol atau lanjutan babak pertandingan biasanya kick off ini dilakukan. Selain menggunakan metode kick off, wasit melakukan lemparan bola ke atas secara vertikal untuk memulai ulang pertandingan yang sempat berhenti karena suatu insiden, entah itu cedera, kerusuhan, ataupun yang lain-lain. 9. Bola masuk dan keluar area lapangan. Bola keluar, out, adalah kondisi mana bola melewati garis lapangan. Out juga bisa terjadi karena wasit menghentikan pertandingan dengan alasan tertentu seperti misalnya pemain yang cedera. Selanjutnya bola akan dimasukkan lagi dalam posisi aktif on play ketika masuk ke dalam lapangan, baik melalui lemparan ke dalam sepak pojok ataupun tendangan dari gawang. Lanjut, metode gol. Gol adalah proses ketika bola melewati garis gawang lawan. Gol bisa dikatakan sah bila sebelum bola masuk melewati garis gawang tidak ada pelanggaran, offside ataupun handsball oleh pemain. Gol sah sekalipun dilakukan secara tidak sengaja oleh pemain tim sendiri atau own goal yang disebut bunuh diri. Offside. Offside adalah ketika posisi pemain menerima operan dari rekan timnya di belakang pemain.
terakhir tim lawan. Oke, kita ulangi. Offside adalah posisi ketika pemain menerima operan bola dari rekannya di belakang pemain lawan. Belakang pemain terakhir lawan, selain kiper. Ketika pemain terjebak dalam posisi offside, maka asisten wasit akan mengangkat bendera di pinggir lapangan yang berwarna kuning oranye seperti bendera catur. 12. Ini adalah false atau pelanggaran. Pelanggaran adalah tingkah laku pemain yang dianggap kurang etis dalam pertandingan, entah itu benturan fisik ataupun sikap ataupun dari supporter. Beberapa contoh pelanggaran secara fisik diantaranya adalah menjegal lawan, mentekel, memukul, membenturkan, diving, ataupun yang lain-lain. Beberapa contoh pelanggaran fisik diantaranya adalah menjegal lawan. Ini 2 kali, sorry. Lanjut yang nomor 13. Tendangan bebas adalah tendangan yang diberikan pada sebuah tim akibat pelanggaran yang dilakukan oleh tim lawan. Tendangan bebas terbagi 2, yakni tendangan bebas yang langsung dan tidak langsung. Tendangan bebas langsung adalah tendangan yang terjadi karena pelanggaran dan biasanya dilakukan dengan pengambilan ancang-ancang dan penjagaan oleh tim lawan. Sedangkan tendangan bebas tidak langsung biasanya dilakukan ketika terjadi pelanggaran offside atau pelanggaran yang belum melewati garis tengah tim lawan. Ketika misalnya melakukan tendangan bebas tak langsung dan bola masuk ke gawang lawan, maka itu tidak dihitung gol. Lanjut. Tendangan penalti. Tendangan penalti adalah tendangan 11 meter di depan gawang. Dilakukan ketika sebuah tim melakukan pelanggaran atau handsball ataupun yang lain-lain di kotak 16 dan juga adu penalti. Dalam aturan terbaru, sebelum penalti dilakukan, semua pemain lain menendang harus berada di luar kotak 16, begitu dengan kiper. Sebelum pemain menendang, ia harus berada di belakang garis dan gawang tidak boleh maju ke depan. Oke, sini sedikit koreksi. Kiper harus di depan garis, tidak boleh di belakang garis. 15. Lempar ke dalam, tendangan ke gawang, dan tendangan sudut. Lemparan ke dalam dilakukan ketika bola keluar dari garis sisi lapangan. Lempar ini dilakukan dengan menggunakan kedua tangan di atas kepala dan tidak boleh di bawahnya. Oke, lanjut. Tendangan gawang adalah tendangan yang diberikan kepada tim A dengan catatan bola keluar dari garis lapangan dengan menyentuh anggota badan pemain B. Tendangan gawang umumnya dilakukan oleh kiper. Tendangan sudut atau sepak pojok adalah tendangan yang dilakukan di sisi kanan atau kiri pojok lapangan. Tendangan ini diberikan pada tim A jika bola keluar ke lapangan dengan catatan sebelum keluar bola menyentuh anggota badan atau kaki ataupun yang lain-lain dari tim B. Oke, untuk yang terakhir, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Cindanya, kamsia.